Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala bersama kita semuanya. Hari ini kita masih bisa bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat Islam dan iman, sehingga kita mendapatkan petunjuk dan bisa merasakan hari ini kita beribadah dengan nyaman, menyembah Allah dengan nyaman. Tentu semuanya itu adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar nanti di hari akhir, sehingga kita menjadi orang-orang beruntung diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam pengadilan akhirat nanti. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin saya baru mendapatkan berita ya bahwa ada ya, Ferdinand Hutahian mengatakan bahwa ya, dalam statusnya itu kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah, harus dibela ya. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Hal ini jelas lah ya memancing kita sebagai umat Islam. Kita sebagai umat Islam wajib marah, karena memang Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya Al-Aziz ya, Allah Maha Perkasa ya. Pembelaan yang kita lakukan adalah bukan untuk membela Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Maha Aziz ya. Tapi kemudian pembelaan kita adalah pembelaan terkait dengan ya sifat Allah dilecehkan. Sifat Allah dilecehkan seperti itu. Nah, maka ya kita sebagai muslim perlu melakukan reaksi atas tindakan ini. Ya ini perkataan yang sebagaimana sebelumnya ya, yang melecehkan Al-Qur'an, hari ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam hari ini wajib membela agama Allah Subhanahu wa taala, wajib membela Allah Subhanahu wa taala, dan kita melihat bahwa ya, Islam sudah menggambarkan terkait dengan hukuman penista-penista agama macam ini. Ya, Islam sudah menggambarkan dalam Al-Quran maupun hadis terkait dengan hukuman penghina dan penista agama. Ya. Maka saya ingin menyampaikan kepada saudaraku semuanya, sahabat umin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam dibedakan ya terkait dengan hukum orang yang menghina dan menistakan agama ya. Jika yang pertama kondisinya dia adalah orang kafir ya, kafirnya ini ada dua nanti ya, ada orang kafir yang harbi yang memerangi Islam, atau orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Nah, terkait dengan kafirnya itu adalah kafir harbi yang memang secara mereka sengaja memerangi Islam, terus kemudian mereka melakukan penghinaan terhadap Islam, maka Al-Quran dalam dua ayat itu menyebutkan ya, yang pertama dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini dalil yang pertama yang mengatakan bahwa ketika orang kafir berbuat rusuh, ya, berbuat macam-macam dan menghina terkait dengan Islam, ya, dia melakukan penghinaan terhadap Islam, pelecehan terhadap Islam, penistaan terhadap Islam, maka hukumnya adalah diperangi, ya, hukumnya adalah dibunuh. Ini berdasarkan pemerintahan Islam. Dalil yang kedua, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Ya. Fa in tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dalam beragama, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan ketaatan itu hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala.
Jika mereka berhenti dalam memusuhi kalian, maka tidak ada permusuhan lagi kepada mereka kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ya. Dua dalil ini baik dalam surat Taubah maupun dalam surat Al-Baqarah ya menjadikan landasan ketika orang-orang kafir dia menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melecehkan Al-Qur'an, melecehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika statusnya dia kafir harbi yang memusuhi Islam, maka hukumnya diperangi, ya, berdasarkan kekuasaan pemerintahan Islam. Ya, jadi sepakat ini para ulama terkait dengan hukumnya membunuh orang-orang kafir ini oleh pemerintahan Islam terkait dengan pelecehan, penghinaan maupun penistaan mereka terhadap Allah, Rasul dan agama Islam. Lalu sahabat UM yang kedua ini, bagaimana jika kafir itu adalah kafir yang terikat dengan perjanjian? Ya, ada 3 kafir yang terikat dengan perjanjian itu. Yang pertama adalah kafir dhimmi, ya, yaitu orang-orang kafir yang berada hidup di negara Islam dan dia membayar jizyah, ya, membayar jizyah setiap tahunnya sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negara Islam. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kafir muahad, adalah kafir orang-orang yang telah terjadi kesepakatan mereka dengan kaum muslimin atau kesepakatan dengan negara Islam. Yang ketiga adalah kafir musta'man, yaitu orang-orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Ini dikategorikan adalah orang-orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Lalu bagaimana, ya? Lalu bagaimana terkait dengan status orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin namun dia melakukan penistaan? Lalu kemudian dia melakukan penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Al-Quran maupun terhadap Islam. Maka di sini dijelaskan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi rahimahullah menyatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang kafir zimmi, ya, kafir zimmi itu yang menghina, mencela dan merendahkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mensifati beliau dengan sesuatu yang menjadi ajaran kufurnya mereka, maka ia dibunuh, ya, karena tidak memberikan perlindungan untuk seperti itu, ya. Abu Hanifah, As-Sauri, ya, serta para pengikutnya dari Ahlul Kufah agak berbeda dengan Imam Al-Qurtubi ini. Mereka mengatakan tidak dibunuh karena kesyirikan mereka, kekufuran mereka itu lebih besar dibandingkan perbuatan pencelaan terhadap Islam, penistaan terhadap Islam, pencelaan dan penistaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, tapi ada satu hukum ini, ya, artinya perjanjian yang sudah dibina dengan kaum muslimin dilepaskan, ya, karena mereka sudah melecehkan Islam, menghina Allah, menghina Rasul, maka tidak ada lagi perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka. Cuma yang menjadi perbedaan terkait dengan kafir yang zimmi ini, yang menjadi perbedaan itu adalah apakah mereka dibunuh atau tidak. Imam Al-Qurtubi berpendapat dibunuh, ya. Sedangkan Abu Hanifah dan Sauri serta para pengikutnya Ahlul Kufah, mereka mengatakan tidak dibunuh karena dosa kesyirikan yang mereka lakukan, dosa kekufuran yang mereka lakukan lebih besar dibandingkan dengan tindakan hinaan terhadap Allah dan Rasulnya dan Islam tersebut. Nah ini, ya, ini menjadi perbedaan para ulama. Yang ketiga adalah bagaimana jika yang melakukan penghinaan dan penistaan itu orang munafik, ya. Orang munafik, kalau dulu pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tahu nih si fulan munafik, si fulan munafik, si muslim, si fulan musyrik, tahu. Tapi hari ini, ya, orang-orang yang menyembunyikan, ya, sifat kekufurannya, zahirnya mereka menampakkan keislaman, tapi i'tiqadnya, keyakinannya mereka memusuhi Islam, ya. Zahirnya mereka menampakkan ibadah keislaman, tapi di dalam hatinya mereka dengki terhadap Islam. Nah, ini agak susah kita, ya, menghukumi seseorang hari ini munafik tersebut, karena banyak yang zahirnya hari ini menandakan bahwa dia adalah seorang muslim, ya, dan kaidah yang mengatakan bahwa kita itu menghukumi dengan zahir, ya, dengan sesuatu yang zahirnya saja, sehingga, ya, di sini kalau terjadi orang munafik tapi menampakkannya secara jelas, orang muslim tapi menampakkannya permusuhannya sangat jelas, ya, yang merupakan sifat-sifat kemunafikannya,
Maka apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang diajarkan Rasulullah SAW terkait dengan orang-orang munafik seperti ini ketika mereka melakukan penghinaan, ketika mereka melakukan penistaan terhadap Islam, terhadap Al-Qur'an, ya. Maka di dalam surat At-Taubah, ya, ayat ke-74, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yakhlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma nakamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu yakum khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban 'alima fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekufuran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, maknanya dalam kekufuran mereka, dalam penghinaan mereka, dalam penistaan mereka, niscaya Allah mengazabnya dengan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak punya juga penolong di muka bumi ini, ya. Jadi kemudian kalau kita lihat, ya, sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat ini, ya, dalam surat At-Taubah ayat 74 ini, maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam Asy-Syarimul Maslul mengatakan bahwa munafik apabila tidak bertaubat akan Allah Subhanahu wa taala azab di dunia maupun di akhirat. Ya, bisa jadi azabnya dari orang-orang mukmin, gitu ya, maksudnya dari pemerintahan Islam yang kemudian dieksekusi atau dibunuh. Ya. Jadi ini yang pertama adalah terhadap kafir harbi, yang kedua adalah terhadap kafir yang terikat dengan perjanjian, yang ketiga terhadap orang munafik, dan yang terakhir ini adalah terkait terhadap, ya, orang Islam. Orang Islam yang melakukan, ya, penghinaan, penistaan terhadap agama, terhadap Allah dan terhadap Rasul. Maka bagaimana orang Islam ini? Ya, kita ambil beberapa pendapat, ya. Misalkan kita ambil pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya. Beliau mengatakan wajib bagi seorang untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua vonis hukuman, sehingga tidak tergesa-gesa dalam memponisnya, khususnya dalam vonis kafir. Yang mulai sebagian orang yang punya kecemburuan dan semangat berislam melakukannya tanpa berpikir panjang dan perlahan-lahan. Padahal apabila seorang memponis kafir orang lain dan orang tersebut bukanlah demikian, maka akan kembali kepada orang yang memponis kafir tersebut. Pengkafiran seseorang memiliki akibat hukum-hukum yang banyak. Demikian juga wajib untuk tidak penakut dalam memponis kafir orang yang telah Allah dan Rasulnya kafirkan. Namun wajib membedakan antara hukum pada orang tertentu dan hukum yang umum. Maknanya, ya, Syekh Utsaimin ini dalam Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ya, mengatakan bahwa, ya, bahwa kita ini terhadap muslim, kalau memang ada muslim saudara kita Islam, ya, yang kemudian melakukan penghinaan, ya, penistaan terhadap agama, maka kita perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati, tidak langsung dijatuhkan vonis kafir, tidak langsung dijatuhkan vonis kafir bahwa si fulan kafir, karena dengan kafir itu halal darahnya dengan halal hartanya. Tapi saya ingin mengajarkan agar kita lebih berhati-hati, ya, berhati-hati terkait dengan vonis tersebut. Lebih baik salah memvonis dibandingkan kemudian memvonis salah, ya. Lebih baik kita tidak menghukumi seseorang itu kufur dibandingkan kita menghukumi kufur yang pada hakikatnya dia tidak kufur, ya. Nah, ini ulama agar mengajarkan kepada kita agar hati-hati. Kalau yang melakukan penistaan itu adalah seorang muslim, seorang Islam, hati-hati. Harus dikasih penjelas, ya. Harus dikasih bayan, ya. Harus ditanyakan, ya, takfir terhadap pribadi, takfir muayyan itu harus disampaikan. Benar enggak, ya, dia melakukan penistaan dan yang lainnya.
Kalau dia bilang, oh saya tidak, ya, kemudian saya tidak bermaksud dan yang lain-lain, maka tidak berlaku, ya, tidak berlaku penistaan tersebut, ya. Jadi takfir muayyan terhadap saudara kita Muslim harus hati-hati, ya, dan ini harus berdasarkan kaidah-kaidah yang memang diajarkan oleh para ulama. Dan kita memberikan rukhsah kepada saudara kita lebih ringan itu lebih baik dibandingkan kita salah dalam mengkafirkan saudara kita yang Muslim. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, mengatakan dengan demikian Ahlus Sunnah membedakan hukum perbuatan dengan vonis hukum orang tertentu. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan tidak boleh seseorang memvonis orang lain dari kaum muslimin dengan kafir walaupun dia salah atau keliru hingga tegaknya hujjah padanya dan dijelaskan dasar hujjahnya. Siapa yang telah muslim dengan yakin maka tidak hilang, dengan keraguan bahkan tidak hilang sampai tegak hujjah dan hilangnya subhat, ya. Jadi saya Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketika kita mau memvonis kafir maka harus tegaknya hujjah dulu sampai dia dapat memahami terkait dengan hujjahnya tersebut. Kalau sudah diberikan hujjah, sudah disampaikan hujjah namun tetap ngeyel saja melakukan kekufurannya dan kemudian tidak mau mendengarkan hujjah-hujjah tersebut dan masih menghina Islam, menista Islam, maka dia bisa jadi hukumnya jatuh kepada kafir. Tapi yang paling penting itu adalah tegakkan hujjah atas orang muslim yang melakukan penghinaan, atas orang muslim yang melakukan penistaan terhadap agama. Ya. Jadi gitu ya, ikhwan ya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam begitu komplit mengatur terkait dengan masalah penghinaan maupun penistaan terhadap agama ini, ya. Di beberapa negara itu penghinaan atau penistaan terhadap agama ini adalah pasal berat, ya. Bahkan pelakunya bisa langsung dihukum, ya, dihukum mati. Misalkan di Arab Saudi, ya, di Afghanistan, di Pakistan, di Brunei, itu pasal terkait dengan penghinaan agama itu pasal yang berat dan bisa pelakunya itu langsung dibunuh, ya, langsung dihukum mati, ya. Di negara kita belum ada pasal seperti itu, ya, belum ada pasal seperti itu, ya. Kemarin yang melakukan penghinaan aja ancamannya 5 tahun, namun kemudian divonisnya 2 tahun, ya. Ancaman hukumannya 5 tahun, divonisnya 2 tahun. Maknanya di dalam negeri kita ini, ya, di Indonesia ini hukum terkait dengan penista agama, ya, penista penghina agama itu belum hukumannya belum berat, sehingga wajar, ya, wajar kemudian begitu banyak tumbuh para penghina agama, terkhusus, ya, yang menghina agama Islam. Karena kita tidak temukan orang Islam itu menghina agama yang lain. Kita sudah tahu bahwa orang Islam itu diajar dengan akhlak, diajar dengan adab, maka jarang atau bahkan saya katakan tidak ada orang Islam yang menghina agama lain, ya. Tapi agama lain banyak sekali yang menghina, menistakan Islam, ya. Banyak sekali yang menghina dan menistakan Islam, sehingga di sini perlu peran negara, ya, negara perlu mengambil peran untuk menghukum dengan keras orang-orang yang menghina, orang-orang yang melakukan penistaan terhadap agama. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kenapa hari ini kita umat Islam wajib untuk menegakkan syariah? Kenapa umat Islam hari ini bersusah payah? Ayo kita tegakkan syariah, ya. Ayo kita menegakkan Islam di level masyarakat sampai level negara. Kenapa? Ya, salah satu alasannya ketika ditegakkannya hukum Islam atau ditegakkannya syariat Islam, ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala dalam level negara, maka salah satu maqasid asy-syariah, yaitu tujuan daripada syariah itu ditegakkan, salah satu dan yang paling penting itu adalah hizbuddin, melindungi agama. Kalau Indonesia ini dipimpin oleh syariah, maka nggak ada itu, ya, nggak ada kasusnya orang-orang yang kemudian melakukan penghinaan itu berkeliaran hari ini bebas menyampaikan pendapatnya, gitu ya. Terus kemudian mereka berkuar-kuar dan tidak ada yang menghukum mereka dengan berat, tidak ada seperti itu. Maka umat Islam, ya, dimanapun Anda berada, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ayo kita sama-sama lah, ya,
kita sama-sama menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah ya, agama kita Islam salah satunya adalah Hizbuddin, salah satunya adalah melindungi agama. Jadi ayo kita bersama-sama kita berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.